Kapal cepat yang mengangkut puluhan tenaga kesehatan nakes sebuah puskesmas Kabupaten Seram bagian timur Maluku dihempas ombak saat menuju sejumlah desa terisolir. Beruntung seluruh penumpang kapal selamat dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri pantai. Puluhan tenaga kesehatan nakes puskesmas Kelimuri berlarian ke pantai untuk menyelamatkan diri. Betapa tidak, kapal yang mengangkut mereka tiba-tiba dihantam ombak hingga nyaris tenggelam di pesisir pantai Desa Naken, Kecamatan Kelimuri, Kabupaten Seram bagian timur. Beruntung seluruh penumpang kapal selamat. Insiden tersebut berawal saat para nakes berlayar menuju sejumlah desa terpencil untuk memberikan layanan kesehatan dengan menaiki speedboat atau kapal cepat. Namun tingginya gelombang air laut memaksa mereka turun dari kapal lalu berjalan kaki menyusuri pantai sejauh 20 km. Para nakes ini akhirnya bisa memberi layanan kesehatan berupa imunisasi bagi anak di sejumlah desa terpencil. Pasti akan memberikan apresiasi, akan memberikan reward, karena mereka sudah melaksanakan salah satu program nasional, yaitu hari ini kita lakukan bulan imunisasi anak nasional. Kami akan memberikan syukur dan reward kepada mereka, karena mereka sudah luar biasa untuk mencapai target sampai ke desa-desa. Pihak Dinas Kesehatan setempat mengaku akan terus berupaya menyentuh desa-desa terisolir dari layanan kesehatan yang jumlahnya relatif banyak di wilayah Seram bagian timur. Jufri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Seram bagian timur, Maluku. Masya Allah, walau diterjang badai, perjalanan para nakes ini tak lantas berhenti. Mereka terus melakukan perjalanan untuk tetap bisa memberikan layanan kesehatan bagi warga di desa terpencil. Nah Ustaz, berita tadi kan ini cukup membuat kita kagum nih, karena para nakes ini tetap melanjutkan perjalanan untuk bisa menolong sesama. Bagaimana nih Ustaz melihat perjuangan mereka nih Ustaz? Ya, saya terus terang sangat terenyuh dalam arti juga ikut merasakan betapa beliau ini orang-orang nakes-nakes ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah ya, karena tidak sembarangan orang punya keberanian dan tanggung jawab yang sebesar itu. Saya yakin sekali niat mereka juga tulus untuk membantu sesama lillahi ta'ala. Nah karena itu insya Allah pahalanya juga sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita lihat pada zaman Nabi Muhammad SAW, Kak Sheila ya, itu yang mereka lakukan ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansor terhadap orang-orang Madinah, orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Orang Ansor itu penduduk asli di Madinah. Itu di dalam Al-Quran dikisahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansor atau orang-orang penduduk asli Madinah itu lebih mengutamakan orang-orang dari Mekah yang baru tiba di Madinah. Dalam arti mereka biarlah saya nggak makan, yang penting saudara saya dari Mekah yang pendatang ini yang baru tiba di Madinah itu bisa makan, bisa punya tempat tinggal. Walaupun sebetulnya mereka sendiri yang orang Madinah, yaitu ya perlu makan juga, perlu tempat tinggal juga, tapi mereka mengalah demi saudara-saudara yang dari Mekah itu. Nah ini juga saya kira ada kemiripannya. Nakes-nakes ini rela berkorban sedemikian rupa, dihadang badai, ombak dan seterusnya, itu tentu bisa mati juga, tantangannya bisa kematian juga, tapi mereka rela melakukan itu demi menjaga atau memberi layanan kesehatan kepada orang-orang yang ada di pedalaman. Bayangkan kalau tidak ada orang-orang yang semacam ini, gitu. Kalau tidak ada orang-orang yang punya jiwa besar seperti ini, ya masing-masing orang memikirkan dirinya sendiri, tentu bangsa kita akan lemah, akan hancur. Tapi beruntung ada saudara-saudara yang punya hati besar seperti ini, dan ini kalau boleh saya katakan itu tadi mirip dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi di Madinah terhadap orang-orang yang baru hijrah ke Madinah dari Mekah. Mereka lebih mengutamakan orang lain. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah catatan Al-Quran itu jelas sekali. Orang yang punya sifat semacam itu disebutkan وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka itu bukan orang-orang yang pelit, dalam arti yaitu mau berkorban, baik jiwa, raga, ataupun macam-macam. Nanti Allah menyebut mereka itu فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka lah orang-orang yang beruntung.
Jadi katakanlah di dunia mereka ini mungkin susah payah, mungkin setelah kurang juga mereka boleh jadi akan terkena sakit karena medannya yang berat. Tapi percayalah, yakinlah bahwa mereka di mata Allah adalah orang-orang yang beruntung. Tentu kalau beruntung ini maknanya yang mereka akan disiapkan surga, pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira komentar saya terhadap saudara-saudara nakes yang sangat mulia hatinya ini, Kak Sheila. Ya, Masya Allah ya Ustaz, ternyata memang janji Allah begitu besar bagi orang-orang yang saling membantu dan saling menolong ke sesama umatnya.